Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita channel Sarjana Indonesia, channelnya arah cerdas Indonesia. Sebelum lanjut, silahkan tekan tombol subscribe-nya agar kita sama-sama enak. Anda enak dapat notifikasi, saya enak dapat subscriber baru. Oke, ini adalah tanaman buncis. Ini untuk lahan ini, untuk tanaman ini sudah saya upload ketiga kalinya. Yang pertama fase awal-awal penanaman, yang kedua itu hampir memasuki fase generatif, yang sekarang sudah masuk ke generatif. Apa sih vegetatif itu? Vegetatif itu fase gampangnya sebelum berbunga. Nah, ketika sudah generatif artinya fase sudah mengeluarkan bunga. Nah, ini sudah mengeluarkan bunga. Ya, ini lihat bunganya warna ungu. Ini calon-calon yang akan menjadi polong buncis nantinya. Ini ya. Di pertanaman itu ada keluar beberapa bunga. Nah, pada video sebelumnya saya pernah mengupload tentang menanam buncis apabila di tempat yang kurang terbuka atau banyak naungan di sana, otomatis intensitas cahaya matahari masuknya kecil, maka tanamannya tidak akan normal. Tanamannya cenderung lebih kurus dan kurang bagus. Silahkan cek video saya sebelumnya seperti apa perbandingannya. Nah, dibandingkan dengan ini, di lahan yang sangat terbuka, ini mataharinya 100% full penuh, tapi ada aja yang pinggir-pinggir itu yang kurang maksimal, karena ini memang banyak pohon-pohon ya di pinggirnya, itu sangat kurang bagus, hampir sama dengan video yang saya upload sebelum ini. Tapi kalau yang di matahari yang intensitasnya penuh, bisa dilihat perbedaannya sangat signifikan. Seperti ini. Nah, di video sebelum-sebelumnya saya pernah mengatakan bahwa untuk buncis itu yang penting perambatannya. Perambatan dari ujung-ujung sulurnya seperti ini ya. Lah, gunanya apa? Ketika kita sudah rambatkan, kita tata, kita tali dengan tali PE seperti ini, tali gawar atau tali kenur, dia akan rapi, kelihatan bagus dan menyenangkan. Satu, mudah dalam pemanenan. Dua, mudah dalam pengendalian hama dan penyakitnya. Tiga, tentunya menyenangkan apabila kita mengunjungi lahan kita, keadaan lahan rapi dan keadaan lahan bersih seperti ini. Nah, kalau di saya sih sebenarnya di siapapun, harusnya di petani-petani seluruh Indonesia, kebersihan lahan itu number one. Kenapa? Supaya tidak menjadi sarang dari hama dan penyakit. Semakin kotor lahan, semakin banyak gulma di lahan kita, otomatis akan semakin tinggi sekali potensi adanya hama. Tuh. Tapi kalau lahan bersih, biasanya hama ada, itu tidak, intensitasnya kecil, tidak terlalu besar karena ruang geraknya terbatas. Sedangkan di tanaman utama kita akan lakukan secepatnya pengendalian menggunakan pestisida seperti itu ya. Nah, seperti dilihat, kalau awal-awal seperti ini bunganya akan terbentuk seperti ini. Bisa dilihat ya ke bawah. Ini insya Allah lebat, dan ini calon yang sudah mulai mau menjadi. Jadi bunga dulu, dia akan mekar seperti ini, setelah itu layu seperti ini ya. Saya ulangi, coba seperti contoh nyatanya, dia bunganya akan mekar seperti ini ya. Sudah fokus, sudah akan mekar seperti ini. Setelah itu, setelah mekar dia akan layu seperti ini. Layu, kemudian keluarlah calon polongnya, polong buncisnya ini ya. Ini bentar lagi akan menjadi buncis. Apa saja yang perlu dilakukan pada fase-fase seperti ini? Yang perlu dilakukan, ingat, step by step, tidak langsung dari awal ya. Gulma, perambatan, lanjaran yang pas. Setelah itu pengendalian gulmanya, pengendalian hamanya, pengendalian penyakitnya tentu dari awal kita lakukan. Nah, ketika sudah seperti ini, yang perlu kita lakukan adalah menggenjot pemupukannya. Mudahnya, ketika tanaman sudah normal, lumayan gemuk seperti ini, bagus, bunganya sudah lebat, kita cukup mempertahankan agar bunga ini tidak rontok. Ketika bunga ini tidak rontok, dia akan menjadi polong-polong seperti ini. Itu berharap bisa dipertahankan. Cara mempertahankannya salah satunya yaitu menggunakan pupuk kalsium ya. Pupuk kalsium kita mulai supply ke dia, kita masukkan, tapi tetap tidak menghentikan yang namanya penggunaan N. Jadi kalau bahasa gampangnya lah,
Kita bisa gunakan Pond Plus atau Mutiara, kita oplos dengan KCL tadi untuk dikocorkan di bawahnya atau ditugalkan di bawahnya. Kocor itu pada saat musim kering, tapi kalau tugal pada saat musim hujan bisa kita aplikasikan penggunaan tugal pupuk di lubang tanamnya. Dan juga yang kedua, bisa kita lakukan penyemprotan lewat daun menggunakan pupuk daun. Pada saat kita mengendalikan insektisida atau fungisida, kita bisa tambahkan pupuk daun. Pupuk daun apa yang rekomendasi ketika sudah berumur seperti ini? Tentunya pupuk yang tinggi kalium, ya, kalium dan fosfat. Misal kita gunakan MKP, monokalium fosfat, seperti itu. Tapi kembali lagi ya, tidak menghentikan penggunaan N tetap. N kita adakan tapi jumlahnya kita kurangi, seperti itu. Tetap harus ada karena dia tetap dibutuhkan. Jadi kita bisa menggunakan monokalium fosfat atau MKP, kita bisa menggunakan Gandasil, kita bisa menggunakan Biovita. Tentunya sudah banyak merek-merek di pasaran. Seperti itu. Yang pasti setiap pupuk daun itu biasanya ada yang pupuk daun untuk fase vegetatif, yang kedua yaitu untuk fase generatif. Lah, ketika sudah mulai keluar bunga, calon-calon bunga, itu harusnya kita sudah melakukan pengaplikasian pupuk daun untuk fase generatif, seperti itu ya. Dan untuk yang fase vegetatif, sebelum keluar bunga kita sudah melakukan pengaplikasian pupuk daun yang dikhususkan untuk fase vegetatif, seperti itu. Nah, setelah yang kalau bunga tidak rontok tetap bertahan sampai menjadi polong-polong, otomatis buah yang kita akan dapatkan akan sangat banyak jumlahnya. Semakin banyak buah yang kita dapatkan dari tanaman yang kita budidayakan, otomatis tonasenya meningkat, otomatis penghasilan akan bagus dan tentunya akan menghasilkan, tidak rugi, intinya seperti itu. Tapi kalau tanamannya sudah kurang bagus, tonasenya kecil, harganya murah lagi, wah itu habis sudah. Tapi kalau tanamannya lebat, walaupun harganya cenderung murah, tanamannya lebat melebihi dari standar, lebih dari standar, otomatis akan sangat minim sekali. Kalaupun rugi akan sangat minim sekali kerugian yang kita dapatkan, kayak gitu ya. Nih tanaman buncis bisa dilihat. Nah, coba kita akan tunjukkan lahan yang agak naung ya, seperti apa dampak perbedaannya. Nah, ini sebelah sini adalah tanaman yang ternaungi oleh pohon-pohon ya. Tanaman-tanaman samping kita, pohon-pohon itu sudah terlihat. Ini masih kurus, tuh kurus ya. Tanamannya cenderung etiolasi dibanding dengan tanaman yang tidak terlalu naung. Kita bandingkan dulu. Oke, bisa dilihat ini adalah tanaman yang ternaungi, cenderung etiolasi atau cenderung kurus, sedangkan ke sana itu lebih tidak ternaungi. Coba dibandingkan, bisa dilihat dan diresapi ya, kayak gitu. Tentunya sangat berbeda ya. Ini iya sangat berbeda tentunya. Tingkat kegemukannya, tingkat kelebatan bunganya, tingkat kelebatan daunnya, kayak gitu ya. Semakin intensitas mataharinya semakin tinggi, semakin bagus tanaman yang kita budidayakan. Oke, siapa lagi coba kalau kita lagi ke lahannya bersih, tanamannya rapi seperti ini, sambil ngopi-ngopi, duduk-duduk santai di lahan, wah tentunya kita akan betah gitu. Oke, semoga bermanfaat informasi kita hari ini. Insya Allah nanti ketika sudah berbentuk polong, sudah berlebat buahnya, kita akan buatkan video selanjutnya. Makanya jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya juga, agar saat kita upload video baru, seluruh penyimak channel Sarjana Indonesia dapat langsung melihat apa yang kita informasikan. Oke, salam cerdas, salam tetap semangat, tetap jaga kesehatan di masa pandemi ini untuk seluruh petani dan rakyat cerdas Indonesia. Oke, terima kasih sudah menyimak channel kita, channel Sarjana Indonesia, channelnya rakyat cerdas Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.